Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel otomotif dan elektronik rumah tangga. Thank you banget buat teman-teman yang sudah mampir, yang sudah singgah ke channel saya ini. Semoga teman-teman diberikan selalu kesehatan, sehat-sehatnya, diberikan rezeki dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin amin. Video kali ini saya mau berbagi dengan teman-teman ya, bagaimana caranya kita menganalisa atau mencari tahu atau bahkan kita bisa menentukan bagian mesin kita yang mungkin suara mesinnya itu terasa kasar ya teman-teman ya. Mungkin yang tadinya suara mesin kita halus kok tiba-tiba sekarang suaranya berubah gitu ya, kok jadi agak kasar, membuat kita tidak nyaman saat kita menyetir mobil. Nah, beberapa menit ke depan saya akan coba jelaskan kepada teman-teman dengan bahasa bengkel aja ya, dengan bahasa yang mudah dimengerti. Sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa dong untuk tekan tombol subscribe ya, bantu-bantu untuk perkembangan channel saya ini supaya saya semangat membagikan tutorial-tutorial yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe dan hidupkan notifikasinya. Baik teman-teman, di sini saya sudah memperlihatkan kepada teman-teman ini contoh untuk mobil Avanza Xenia sama saja ya teman-teman ya. Nah, coba teman-teman perhatikan ya. Di sini kalau misalnya suara mesin mobil kita itu terdengar agak kasar ya, tidak halus lagi, itu menandakan ada salah satu bagian dari mesin kita ini yang mulai haus. Misalnya bearing tensioner ya. Apa tuh bearing tensioner? Sebentar saya jelaskan. Kemudian misalnya dinamo ampere atau bagian AC yang lain-lainnya. Nah, sebelum saya lanjutkan ya penjelasan saya, sekarang saya hidupkan dulu mesinnya ya teman-teman. Nanti kita akan lihat di bagian sini, teman-teman coba perhatikan ya. Ini kan tali kipasnya hanya satu ya, atau fan beltnya cuma ada satu. Maka kita harus memperhatikan bahwa satu fan belt ini memutar ada beberapa komponen ya dari mesin ini yang ikut berputar. Misalnya semacam seperti alternator atau dinamo ampere, AC dan water pump juga tensioner ya. Sekarang coba saya nyalakan dulu supaya teman-teman bisa lebih jelas melihatnya. Nah, itu tadi sudah saya hidupkan mesinnya, teman-teman sudah bisa melihat ya bahwa satu fan belt ini memutar, atau yang diputar itu yang pertama ya dinamo ampere atau alternator. Ini dinamo ampernya. Yang kedua water pump. Ini water pump atau pompa air. Kemudian ini tensioner. Ada dua ya, ini satu, yang atas satu ya, ada dua tensionernya. Kemudian di bawah sana ada kompresor AC. Saat mesin berputar, AC belum kita posisikan di posisi on, AC masih off, maka yang berputar hanya puli saja. Berarti di sini ada bearing atau ada klaher ya. Tapi saat dimana AC kita menghidupkan atau posisi on AC, maka magnet ini akan menarik, kemudian AC akan bekerja. Tapi yang mau saya tekankan di sini itu ada bearing ya, atau ada klaher. Kemudian tensioner ini juga ada klahernya ya, ada klaher, ada bearing. Kemudian ini juga sama, dan dinamo ampere juga sama ya teman-teman ya. Yang tidak ada bearing itu hanya water pump ini sama puli utama ya. Ini yang dari sumbu engkol atau dari kertas. Nah teman-teman, kalau suara mesin kita tiba-tiba berubah menjadi kasar, bagaimana langkah-langkahnya kita menganalisa di mana terjadi suara mesin kita itu kasar ya. Nah teman-teman, caranya itu cukup mudah ya. Teman-teman kalau punya kunci di rumah ya, misalnya teman-teman punya kunci 12 gitu ya sama 14, silakan teman-teman untuk melepas dulu fan belt ini ya, tali kipas. Caranya ini kita kendorkan
Di sini ada setelan untuk tali kipas ya. Nah, ini kita kendorkan, kemudian ini kita kendorkan. Nanti yang bawah juga ada satu baut pakai kunci 14 ya, dia baut 14 kita kendorkan. Nah, baru ini kita setel putar ke arah berlawanan arah jarum jam ya. Maka ini akan mendorong ke depan, kemudian fan belt ini atau tali kipas ini akan kendor. Baru setelah itu kita lepas dulu tali kipasnya. Tetapi sebelum teman-teman melepas, perhatikan dulu jalurnya ya. Jadi semisalnya tali kipas ini dari sini muternya ke sana ya kan, terus ke atas, terus kemudian ke sini, kembali lagi ke sini melewati tensioner. Perhatikan dulu jalurnya. Kalau perlu teman-teman ambil pulpen kertas untuk menggambar. Setelah dilepas tali kipasnya itu, teman-teman silakan untuk menghidupkan mesinnya kembali ya. Jadi copot aja tali kipasnya ini, tidak masalah, lepas aja. Sudah nggak nempel kan, tali kipasnya sudah lepas. Nah, teman-teman coba hidupkan lagi mesinnya. Misalnya setelah mesin hidup dan mesin kita tiba-tiba terdengar suaranya sudah halus ya. Jadi misalnya mesin kita hidupkan, kemudian terdengar halus atau normal kembali. Nah, teman-teman matikan lagi mesinnya, terus teman-teman coba putar satu-satu ya, pakai tangan aja, pakai jari ya. Misalnya putar di sini ya, karena kan ada bearing ya. Jadi bisa juga berkemungkinan karena usia mobil seiring berjalannya waktu, bearing ini sudah haus ya, sudah kehabisan gemuknya, pelumas, sehingga bisa rontok ya, bisa rusak bearingnya. Putar alternatornya. Kalau alternatornya terasa normal, coba putar bagian yang lain ya, misalnya water pump, ada terdengar suara aneh enggak gitu. Nah, kemudian putar juga bearing tensionernya, ada dua ya, ini satu atas satu. Misalnya diputar salah satu dari sini ada masalah bunyi, berarti bisa kemungkinan itu yang rusak. Kemudian cek juga untuk lahar untuk AC. Jadi maksudnya kita cukup putar begini aja ya. Kalau memang ada terasa aneh, suara-suara yang kurang nyaman ya, agak kasar ya, berarti memang salah satu dari beberapa komponen ini yang bermasalah ya teman-teman. Nah, tapi untuk umum sih rata-rata itu terjadi berisik di mesin itu atau suara kasar itu disebabkan karena bearing tensioner ini yang sudah rusak ya. Kalau enggak ini yang bawah, yang atas, ada dua ya teman-teman. Jadi tujuan ini kita untuk memastikan bahwa salah satu dari bagian yang berputar, baik alternator, pompa water pump ya, pompa air, AC, dan juga tensioner, semua dalam keadaan baik, atau memang ada di antara salah satunya yang sudah bermasalah. Tapi jika ini sudah kita lepas tali kipasnya ini, tapi suara mesin masih tetap kasar, tidak ada perubahan, itu artinya terjadi permasalahan di bagian komponen dalam mesin. Nah, jadi setelah kita tahu di mana terjadi kasarnya itu, teman-teman jangan menunda, tapi segera untuk menghubungi bengkel. Kalau hanya tensioner ini gampang sekali, teman-teman cukup siapkan kunci 14 ya, buka, kita ganti dengan yang baru. Gak ada yang jual kok ini ya, beli aja. Kalau sekalian mau ganti fan beltnya juga lebih bagus. Demikian juga dengan yang atas. Tapi yang agak sulit itu bongkar ini, dinamo ampere. Jadi harus melibatkan orang bengkel. Kemudian water pump dan juga AC. Nah teman-teman, jadi intinya kita tetap waspada ya. Kalau misalnya terdengar suara mesin mobil kita mulai aneh-aneh, jangan kita biarkan, jangan kita cuekin. Sebab kalau tidak nanti ketika fan belt ini bisa, seumpamanya fan belt ini bisa putus ya. Kalau misalnya salah satu bisa macet, misalnya dinamo ini macet gitu ya, bearingnya rusak atau tensioner ini macet, maka fan belt ini bisa putus ya. Ketika ini putus, maka dinamo ampere tidak bekerja, aki mobil kita akan tekor karena tidak ada suplai listrik. Kemudian temperatur atau suhu mesin akan naik ya, bahkan bisa sampai overheat. Kenapa? Dikarenakan water pump juga tidak bekerja. Kemudian AC juga tidak akan menyala ya, tidak akan bekerja karena fan beltnya putus. Nah, jadi kalau teman-teman
misalnya tiba-tiba di jalan mengalami putus fan belt, ya langkah-langkahnya itu teman-teman harus kalau masih bisa di starter gitu ya, teman-teman cukup gunakan mesin aja. Jadi tidak usah nyalakan AC, tidak usah nyalakan lampu, cukup lampu kecil aja kalau pada saat malam hari. Dan segeralah untuk mencari bengkel-bengkel terdekat ya, untuk ambil tindakan. Oke teman-teman, itu aja sih yang mau saya bagikan buat teman-teman. Semoga video ini bisa memberi manfaat buat teman-teman semuanya ya. Akhir kata, thank you sudah menonton. Lebih dan kurang mohon maaf. Dan salam sukses dari saya buat teman-teman semuanya ya. Thank you, nanti kita jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Bye.